menangani korban AY ini sampai sekarang ya. Tadi di awal ahli menerangkan bahwa pemeriksaan di tanggal 13 Maret 2026 itu melakukan pemeriksaan terhadap mata kanan daripada korban AY. Pertanyaan saya begini, pada bagian mata kanan ini bagian-bagian mata mana, bagian-bagian mata apa saja yang terkena zat asam yang seperti ahli sampaikan tadi? Apakah hanya bagian luar kelopak mata atau sampai menembus ke dalam? Bisa dijelaskan? Baik. Untuk mata yang terkena zat asam adalah kelopak pastinya sebagai lapisan paling terluar. Kemudian di dinding bola mata itu ada beberapa struktur, antara lain kornea lapisan bagian tengah yang transparan seperti kaca. Kemudian juga ada bagian yang putih-putih atau konjungtiva dan sklera yang bagian putih matanya. Kemudian di sekeliling kornea itu ada sel punca atau stem cell yang kita namakan sel limbal. Nah, sel limbal kornea itu juga ikut terkena, sekitar 50% rusak. 50% mengalami kerusakan. Lalu kemudian dari awal hasil pemeriksa dan ahli yang dilakukan begitu mengenangani pertama sampai saat ini, ketika mengenangani pertama, tadi ahli menerangkan bahwa akibat zat asam tadi itu mengalami penurunan penglihatan daripada mata kanan korban ini. Dari yang ahli periksa, berapa persen penurunan penglihatan mata sebelah kanan daripada korban, dan setelah ditangani sampai saat ini adakah peningkatan dan berapa persen kemampuan penglihatan saat ini? Jadi yang mulia, suatu trauma kimia mata itu merupakan suatu proses penyakit. Jadi tidak bisa berhenti pada saat terkena. Seringkali mengakibatkan kerusakan yang progresif. Waktu pertama kali datang, tajam penglihatannya mungkin masih bisa, kita tidak pakai persen tapi pakai satuan angka 6/38. 6/38. Waktu pertama kali ditangani. Pertama kali datang. 6/38 ya. Kemampuan penglihatan mata sebelah kanan. Ya. Ya, terus? Namun kemampuan penglihatan ini adalah mengikuti dari struktur dari bola mata. Dalam perjalanannya bisa saja terlepas dari perawatan yang sudah maksimal yang kami lakukan, peradangan itu akan terus berlanjut di bagian matanya, dan juga kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh trauma kimia itu terus berlanjut sampai di satu titik pada pasien ini terjadi perforasi kornea, atau korneanya itu bolong atau menipis sampai akhirnya bolong karena adanya kerusakan dari zat kimia tersebut yang terjadi di 1 minggu atau 2 minggu setelah trauma itu. Setelah mengalami trauma. Ya, karena proses dari kerusakan jaringan terus berlangsung karena zat kimia itu. Nah, ketika sudah terjadi suatu proses perforasi itu, tentu tajam penglihatan pasien akan menurun. Apalagi setelah terjadi perforasi itu kita lakukan operasi penambalan. Jadi kita tutup kornea matanya dengan suatu lapisan selaput tulang supaya matanya itu tidak jebol dan kuman dari luar tidak masuk dan air dari dalam bola mata tidak keluar gitu. Jadi kita tambal. Tentu saja dengan adanya penambalan itu tajam penglihatan pasien akan makin menurun lagi karena dilapisi oleh suatu lapisan yang memang sengaja ditanamkan untuk menambal. Tadi begitu diterima ditangani, kemampuan penglihatannya tadi berapa angkanya? 6/36. 6/36. Saat ini? Saat ini sudah 1/300. 6/38 saat 36. Sekarang kondisinya berapa? Tajam atau kemampuan penglihatannya setelah penanganan dari 13 Maret sampai saat ini?
Kondisi terakhir. Ya, saat ini karena dilakukan penutupan, pasien tidak bisa melihat, hanya melihat cahaya, light perception. Jadi satuannya LP. LP. Tidak dalam angka seperti yang ahli sampaikan tadi ya. Artinya ditutup itu karena diperbankah atau bagaimana maksudnya? Tidak, ditutup secara permanen. Jadi bagian hitamnya sudah nggak ada. Semua sekarang merah gitu ya. Merah ya. Kulit merah. Baik. Lalu pertanyaan saya berikutnya ini, dari hasil secara medis dari keahlian yang ahli punyai lah katakan demikian, dari awal pemeriksaan, apakah cedera mata yang dialami korban ini dari bentuk luka yang ahli periksa itu, apakah luka pada mata korban ini hanya karena suatu percikan zat asam atau karena paparan langsung? Dari struktur lukanya, apakah itu karena percikan hanya karena percikan, kita kan biasa main-main karena percikan gitu ya. Hanya karena percikan zat asam kah atau terkena paparan langsung? Dari kondisi lukanya yang ahli tangani gitu. Tentu apakah ada perbedaan karena percikan atau karena paparan langsung, ada perbedaan struktur lukanya tidak? Saya tidak bisa mengkorelasikan kejadian dengan keparahan. Cuma yang saya tahu keparahan itu grade 3 dari 4. Jadi tingkat keparahan trauma kimia matanya itu gradasi 3 dari 4. Artinya parah gitu ya. Oh, yang dialami korban itu grade 3 dari 4. Dari 4, grade 4 yang paling parah. Jadi ahli tidak bisa menyimpulkan, artinya tidak menyimpulkan apakah itu karena percikan, hanya karena percikan zat asam atau terkena paparan langsung. Ya, saya tidak bisa. Hanya melihat dari grade-nya aja saja ya. Grade 3 itu parah. Parah. Pertanyaan terakhir. Dari kondisi mata yang ditangani dari awal sampai sekarang ini, itu apa namanya? Itu apakah bersifat sementara atau permanen? Permanen. Permanen. Artinya tidak ada kemungkinan sembuh sampai seperti kalau ahli bedah plastik kan mungkin 80% akan kembali, ya kan? Kalau dari mata, apakah itu akan kembali nanti? Kemungkinan berapa persen akan kembali? Jadi untuk fokus pengobatan saat ini adalah mempertahankan struktur anatomi dari bola mata. Jadi bola matanya masih berbentuk bulat. Mengenai fungsi kami belum bisa menjawab. Apakah masih bisa melihat lagi? Dan itu akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan nanti perkembangan klinis pasien. Artinya sampai saat ini, sampai ke depannya masih berlanjut pengobatan terhadap korban ini ya? Ya, masih. Sementara dari kami cukup yang mulia. Sementara dari kami cukup yang mulia. Ya. Silakan dari penasihat.